Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Oke, abang harap adik-adik sekolah minggu semuanya dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu HPP Lontar. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, abang ajak adik-adik semua untuk doa saat teduh. Dipersiapkan hati dan pikirannya untuk berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Amin. Oke, sekarang abang ajak adik-adik semua untuk angkat satu pujian yang judulnya Selamat Pagi Bapa. Oke. Abang, musik sudah siap? Oke, mari kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, biarlah Engkau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu serahkan-Mu, Yesus Tuhanmu. Kita ulang dari awal ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanmu. Oke, sekarang abang ajak adik-adik untuk berdoa. Dilipat tangannya dan tutup mata, dipersiapkan hati dan pikirannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat kemurahan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau bersama-sama kami Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Di atas segalanya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekarang kita akan angkat pujian lagi yang berjudul Pelangi Kasih. Abang udah siap? Oke, mari kita angkat pujian Pelangi Kasih. Apa yang kau alami ini mungkin tak
Menyatukan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari minggu buat adik sekolah minggu. Nah, sekarang Abang Tamrin akan menyampaikan ayat hafalan buat minggu depan. Tapi sebelum Abang sampaikan ayat hafalan untuk minggu depan, kita lihat ayat hafalan atau video yang sudah adik-adik kirim ke guru-guru sekolah minggu yang kemarin. Sekarang kita lihat dulu videonya ya adik-adik. Shalom. Shalom. Halo. Halo. Shalom semuanya, nama saya Marcelo Site. Saya Ali. Shalom, nama saya Suci Dinda Siha. Nama saya Nadine Regina Sihaan, kelas 2 Parau 2. Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan 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 bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacitalah selalu dalam Tuhan. Amin. Nah, sudah lihat kan adik-adik yang sudah mengupload minggu lalu ayat hafalannya. Jadi, untuk minggu depan ayat hafalannya akan Abang beritahu, yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 17, yaitu tetaplah berdoa. Jangan lupa dari 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Dan jangan lupa untuk menguploadnya paling lambat hari Rabu tanggal 20 Mei 2020.
Abang ulangi lagi, hari Rabu tanggal 20 Mei 2020. Dan jangan lupa untuk mengupload di Instagram dan di Facebook. Dan jangan lupa juga adik-adik untuk mengetek nama-nama abang-abang guru sekolah minggu dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Sudah ya adik-adik, sampai jumpa untuk minggu depan. Shalom. Nah, tadi ayat hafalan yang telah disampaikan oleh Abang Tamrin. Abang harap adik-adik semua mempersiapkan ayat hafalan untuk minggu yang akan datang dengan baik. Sekarang, Abang undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Baca Kitab Suci. Abang akan hitung dari 1, 2, 3, adik-adik semua harus sudah bangkit berdiri. Abang hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita bernyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, yuk kita berdoa. Kasih dan karunia bagimu dari Tuhan Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ayo kita buka kitab kita yang menjadi bahan cerita firman Tuhan pada hari ini, yang tertulis dari Lukas 11 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Sudah dibuka semua? Ya, kalau sudah dibuka, Abang akan bacakan untuk kita dan mari kita mendengarkannya atau mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, Abang mau tanya dulu sama kalian pada hari ini. Berapa kali anak-anakku sekolah minggu berdoa dalam satu hari? Ayo, coba jujur jawabnya. Berapa kali kalian berdoa satu hari? Atau hanya 3 kali berdoa satu hari? Apa itu 3 kali? Doa mau makan pagi,
doa mau makan siang, doa mau makan malam. Hanya itu, aduh. Kalau cuma 3 kali kita berdoa satu hari, kalau cuma hanya mau makan kita berdoa bersyukur kepada Tuhan, aduh malu sekali Amang. Ada di antara anak-anakku yang berdoa bukan hanya pada waktu makan. Siapa di sini anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, ketika dia mau tidur, ketika dia mau beristirahat pada malam harinya, dia berdoa dan berkata kepada Tuhan dalam doanya, Tuhan Yesus, lindungi anakmu ini, berkati anakmu ini, berkati orang tuaku, berkati papa dan mama supaya kami bisa esok pagi engkau berikan hari yang baru. Amang yakin kita atau anak-anakku sekolah minggu pasti pernah selalu berdoa begitu setiap hari. Atau ketika kita bangun tidur, ketika kita mau beraktivitas, kita melipat tangan, kita menundukkan kepala, kita menutup mata kita, lalu kita berdoa sama Tuhan, berterima kasih, bersyukur atas berkat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Berarti Amang mau katakan kepada kita, sebenarnya bukan hanya pada waktu mau makan kita berdoa, bukan hanya pada waktu mau tidur kita berdoa, bukan hanya pada waktu ketika kita bangun tidur berdoa, tapi kemanapun, misalnya kalau mau berangkat ke sekolah, apapun pekerjaan kita, apapun yang mau kita lakukan, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena berdoa itu merupakan kewajiban bagi anak-anak Tuhan. Begitu kan? Karena berdoa itu adalah keharusan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita tetap berdoa. Karena apa? Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita untuk datang kepadanya. Ayo, tadi yang sudah bacakan kepada kita dalam Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, sebelum ayat 9 ini, tadi Yesus sebenarnya sudah berkata apalagi dalam ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4 itu dikatakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Berarti yang mengajarkan kepada kita untuk tetap berdoa adalah Tuhan kita. Oleh sebab itu anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang paling kukasihi, kalau berdoa itu diibaratkan seperti apa? Coba Abang baca dulu ayat yang ke-9. Dikatakan begini, oleh karena itu aku berkata kepadamu, lihat ya, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 10, karena setiap orang yang meminta menerima, karena setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Yesus sendiri yang berkata kepada kita dalam cerita firman Tuhan hari ini. Nah, anak-anakku sekolah minggu, Abang yakin dan percaya kita semua pasti pernah meminta kepada orang tua kita, pasti pernah meminta kepada bapak atau bapak kita atau mama kita, apa yang mau kita minta? Jangan-jangan masih kelas 1 SD sudah bilang sama bapaknya, mamanya, Papa, aku meminta handphone yang begini. Jangan-jangan dia masih kelas 1 SD atau kelas 2 SD, dia sudah meminta yang aneh-aneh. Tapi apapun yang kita minta kepada orang tua kita, apapun yang mau kita minta kepada papa atau mama kita, lihat, namanya meminta. Anak-anakku sekolah minggu, tangan kalau meminta itu, atau kalau kita meminta kepada orang tua kita, tangan kita berada di atas atau di bawah? Coba kita perhatikan. Adakah ketika kita mau meminta kepada orang tua kita, tangan kita begini, Pak, aku mau minta loh, atau tangan kita begini, Papa, Mama, aku mau minta loh? Berarti ketika kita meminta, tangan kita itu berada di bawah. Berarti Amang mau sampaikan kepada kita, ketika kita meminta kepada papa, mama atau orang tua kita, ketika kita meminta itu, apakah diberikan atau tidak, itu adalah hak orang tua kita. Jangan pula ketika nggak diberikan apa yang kita minta itu, kita marah-marah.
sekolah, gak mau mengerjakan pekerjaan rumah, gak mau makan, merajut satu harian. Gak begitu anak-anak Tuhan. Ketika kita pun berdoa kepada Bapa di surga, kepada Tuhan kita, ingat anak-anakku ya, ketika kita meminta kepada Tuhan, memang Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, mintalah maka kamu akan mendapat, diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tapi ingat, ketika kita berdoa kepada Tuhan, apapun yang engkau minta, apapun yang kau minta kepada Tuhan, ingat, jawaban doamu itu bukan kita atau anak-anakku yang mengatakan ya atau tidak, tapi Tuhan yang akan menentukan apa yang terbaik kepada kita. Nah, oleh sebab itu Tuhan gak pernah memberikan yang tidak baik kepada kita. Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada anak-anakku sekolah minggu. Oleh karena itu, dalam setiap doa kita harus bersyukur. Kita harus berterima kasih. Kita harus memuji Dia atas berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Oleh karena itu anak-anakku sekolah minggu, abang yakin pada hari ini, pada saat ini, apa doa-doamu? Abang percaya dan yakin, kita pasti berdoa begini, Tuhan Yesus, tolonglah jauhkan virus corona ini. Kami sudah lama tidak bersekolah minggu di gereja kami. Kami sudah lama tidak bertemu dengan guru-guru sekolah minggu. Kami sudah lama tidak bertemu dengan teman-teman guru sekolah minggu. Abang yakin, mari kita berdoa. Abang yakin itu pasti kita doakan. Abang yakin anak-anakku sekolah minggu mendoakan itu supaya kita boleh kembali bertemu di gereja. Tapi bukan hanya itu aja. Apa yang mau kita doakan? Doakanlah pemerintah kita, presiden kita doakan. Doakan papa mama supaya sehat-sehat. Doakan guru-guru sekolah minggu, kakak guru sekolah minggu, dan abang guru sekolah minggu. Doakan juga para lalu, doakan juga abang pendeta. Doakan juga bangsa negara kita. Doakan semua orang-orang yang kita kenal. Supaya apa? Mereka semua diberkati oleh Tuhan. Abang yakin anak-anakku semua adalah anak-anak yang rajin berdoa, meminta kepada Tuhan. Tapi dalam setiap doa dan permohonan kita kepada Tuhan, biarlah kita katakan, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk tetap berdoa. Dan kami yakin ketika kami meminta, Kau akan memberi. Ketika kami mencari, kami akan mendapat. Ketika kami mengetuk pintu hati-Mu, Kau akan membukakannya bagi kami. Tapi kami Kau ajari supaya kami tetap bersyukur. Apapun jawaban yang Kau berikan, kami tetap bersukacita. Sebab ketika kami meminta kepada Tuhan, kami harus merendahkan hati kami. Bukan kami yang mengaturnya, tapi semua adalah kehendak Tuhan. Berkati anak-anakmu sekolah minggu ini, ketika mereka boleh mendengarkan firman-Mu, Engkau sertai mereka, Engkau lindungi mereka, Engkau jagai mereka Bapa, agar mereka senantiasa boleh bersukacita, memuji Tuhan walaupun di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau, di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta. Abang harap firman Tuhan tadi bisa menjadi pedoman dan pelita bagi adik-adik semua. Sekarang kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 460, Jika Jiwaku Berdoa. Jiwaku berdoa kepada
bersama Kak Siska dan Kak Rebecca. Nah, adik-adik tadi sudah mendengar ya firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta, yaitu tentang hal berdoa. Nah, kali ini aktivitasnya juga berkaitan juga tentang hal berdoa. Tapi sebelum kita masuk ke aktivitas, kita lihat dulu yuk cuplikan video hal menyenangkan dari minggu lalu. Ini dia. Shalom. Shalom. Hai teman-teman. Nama saya Steven Syahsanan. Alvaro Emmanuel. Selama libur COVID-19, banyak kegiatan di rumah. Belajar online, membuat video bahasa Inggris tentang COVID-19, video senam, video menari, membantu orang tua seperti menyapu, membersihkan tempat tidur, menyiram bunga pada sore hari, Menggarain adik dan juga beribadah pada waktu malam. Bantuin mama cuci dan bantuin adikku gangguin. Terkadang saya juga online belajarnya. Setelah semua tugas saya selesai, terkadang saya bermain. Saya bisa bermain bulu tangkis bersama abang saya di halaman rumah. Membantu orang tua mengerjakan tugas dari sekolah, mengerjakan tugas sekolah minggu. Keluargaku setiap malam juga selalu melakukan ibadah malam di rumah, dan kita selalu mendoakan agar wabah ini cepat berlalu. mengerjakan PR sekolah dari agama. Bantu mama, kakak, bapak selama di rumah aja. Membuat kupu-kupu dari kertas lipat. Eksperimen roket. Lompat memindahkan air dan banyak lagi. Kegiatan yang sering kami lakukan adalah bernyanyi bersama-sama, karena itu hobi kami. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya sama untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Nah, kita sudah lihat ya video cuplikan aktivitas minggu lalu tentang hal positif atau menyenangkan. Untuk minggu ini, dari firman Tuhan tadi, kita diingatkan untuk tetap berdoa. Kita sebagai orang percaya, jangan bosan-bosan ya untuk tetap berdoa. Semoga firman Tuhan tadi menguatkan kita semua dan juga memberikan semangat kita dalam menjalani hidup ini. Nah, aktivitas kali ini adik-adik menggambarkan dan menuliskan isi doa ya, di buku gambar ataupun kertas yang adik punya di rumah. Adik-adik isi doanya tuh bisa juga tentang ucapan syukur, harapan, doa orang tua maupun cita-cita adik-adik. Seperti ini ya contohnya. Nah, Kak Sis, apa aja ya peralatannya untuk menggambar dan menuliskan isi doa ini? Oke, yang pertama adik-adik siapkan kertas atau buku gambar. Yang kedua, adik-adik mempersiapkan alat tulis. Dan yang ketiga, adik-adik mempersiapkan alat mewarnai, bisa krayon ataupun pensil warna. Dan yang terakhir, adik-adik juga bisa menyiapkan spidol. Nah, adik-adik jangan lupa ya, kalau misalnya adik-adik sudah selesai menggambar dan juga mewarnai, hasil karya adik-adik upload di Facebook ataupun di Instagram. Nanti adik-adik juga tag HKBP Lontar dan juga akun Instagram Guru Sekolah Minggu. Nah, adik-adik sudah tahu kan untuk peralatannya, dan jangan lupa untuk pengumpulannya terakhir. See you. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita bernyanyi kembali dari lagu Kidung Jemaat 455,
mintalah. Mintalah, mintalah, maka kau diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Sekarang adik-adik, abang ajak untuk bangkit berdiri. Kita ulang dari awal ya. Mintalah, mintalah, maka kan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Anak-anakku sekolah minggu kami melontar, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Yuk mari kita berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. 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 Shalom anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar. Sampai jumpa di minggu yang akan mendatang. Oleh sebab itu, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.